Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah nanas kue lemper. Cuacanya panas, caknya nambah lapar ya. Daun salam buah duku. Yang tidak galak jauh salam aku berarti tandanya buntu. Diulangi Pak biar Abdul. Karena sama-sama belajar, mohon izin pada para senior, para guru. Bukan untuk menggurui, tapi sama-sama belajar. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita Pak Slamet Widodo ya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, Amin. diberikan keberkahan, dimurahkan rezekinya, Amin. dimudahkan setiap langkahnya dalam menjalankan tugasnya. Amin. Dan yang saya hormati para rekan-rekan seperjuangan, mudah-mudahan semuanya dikasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali presentasi saya, marilah kita buka acara ini lebih afdol dengan membacakan ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini adalah suatu kegiatan Pondok Pesantren Subulus Salam yang berada di Bandung, Banten 3 ujung. Ya, ini adalah suatu kegiatan berbagai macam. Mudah-mudahan Bapak Ibu mempunyai anak kelak nanti, atau bahkan sudah ada atau nak nambah lagi, bukan? Ini adalah salah satu sedikit beberapa kegiatan pondok pesantren yang ada di kami. Yang pertama adalah setiap tahun pondok pesantren Subulus Salam ini melakukan suatu pemilihan, suatu organisasi ataulah disebut dengan OSIM, atau sekarang diubah menjadi MPS, Majelis Permusyawaratan Subulus Salam. Di sana ada beberapa kabinetnya. Ada presiden santrinya, ada menterinya, pendidikan, menteri kesehatan, menteri peribadatan, menteri keuangannya juga ada, bahkan menteri bencana alam dan lain sebagainya juga ada, baik musibah, penggalangan dana itu ada. Di sana pemilihannya pun sama seperti negeri kita ini, secara demokrasi, tidak sistem formatur atau sistem tunjuk. Jadi kalau kesalahan santrinya yang milih pemimpin yang tidak tegas, bahkan tidak royal, bahkan tidak istiqomah, berarti maju tidak majunya pondok, maju tidak majunya santri, itu tergantung kepada kabinetnya, bukan kepada presiden santrinya. Kenapa demikian? Karena ada pasal 1. Pasal 1, apabila presiden santri salah, kembali ke pasal 2. Yang salah adalah ya semuanya, seluruh kabinetnya. Nah, ini salah satu kegiatan pemilihan yang dilakukan yang ada di Pondok Subulus Salam. Next. Nah, ini kemudian sama, artinya bukan para santri saja yang mengadakan rapat presentasi, pengurusnya pun sama. Di sini ini rapat kerja pimpinan pusat Majelis Subulus Salam setiap tahun melaksanakan rapat koordinasi. Sejauh manakah santri di dalam pondok itu yang bisa menghafal kitab, yang sudah menghafal Al-Quran, yang sudah pandai ceramah, the Lord, the King of the King, the Master of the Master. Dengan semangat, tidak dengan rasa cenderung. Dan yang paling utama, seluruh ustadz wajib yang namanya head to head kalau dalam sepak bola. Pendekatan kepada santri maupun santri ya. Ada yang bermasalah karena santri itu ada 3. Yang pertama adalah santri itu ada tipikalnya, kalau melakukan suatu kesalahan gak boleh dikerasi. Kalau dikerasi bukan zamannya lagi sekarang. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, yang harus diberikan mereka itu kasih sayang. Loh, kamu kenapa nakal? Yo, kalau kamu nakal silakan monggo nyapu. Di kantor banyak diberikan hukuman yang standar. Untuk apa? Untuk bertanggung jawab mereka menjadi pemimpin kelak nanti di depan. Ada mungkin ada yang jadi guru, ada yang jadi kades, ada yang jadi pejabat. Alhamdulillah santri kami ini sekarang orang yang paling bodoh di pondok kami itu, ya mohon maaf, paling
paling bodoh, nggak bisa ngaji, nggak bisa apa-apa. Alhamdulillah atas izin Allah, karena anaknya itu rajin dengan kiai, rajin dengan ustadz. Alhamdulillah sekarang santri putri tersebut jadi kades. Nah subhanallahnya lagi, setelah dia jadi kades, suaminya pun sekarang jadi anggota dewan. Subhanallah, ini keberkahan, berkat nurut dan saya membantu kiai. Next. Nah ini Bapak Ibu, yang paling istimewa di dalam pondok. Kenapa dinamakan Diari Penghafal Al-Quran? Kita memberikan motivasi kepada anak-anak santri, putra maupun putri. Di sini menghafal Al-Quran adalah kalam Allah. Kenapa demikian saya sampaikan seperti ini? Aqra'ul Qur'an walau ayah. Bacalah Al-Quran walaupun satu ayat. Kita baca Al-Quran satu ayat, ganjarannya 1 huruf itu 10. Apalagi sekian ayat, subhanallah. Jangankan yang baca, jangan dengar lagi dapat pahala. Nah kemudian, apa keistimewaan anak-anak yang menghafal Al-Quran di pondok kami? Itu kapan dia sudah hafal 5 juz, maka seluruh biaya sekolah, biaya pondok, biaya makan, bahkan tamat sampai itu kita gratiskan. Kalau sudah hafal 5 juz, subhanallah. Dan lalu kemudian ketika dia itu SMP, SMA, dan kemudian dia meningkat sampai 10 juz, maka kita kuliahkan gratis di Universitas Muhammadiyah. Bahkan sekarang ada santri kita yang sudah hafal 30 juz sekarang kuliah di Unsur ini Pak. 2 putri semua. Dan sekarang ada yang santri baru tahun tadi yang masuk, alhamdulillah sekarang sudah 4 juz hafal. Program ini alhamdulillah, penghafal Al-Quran ini baru program tahun ini yang sudah dibuka. Setelah tahun kemarin alhamdulillah sudah hafal 30 juz. Sekarang ada yang hampir 5 juz. Nah kemudian apa sih fungsinya, manfaatnya baca Al-Quran? Kita ajarin walaupun anaknya tidak baca ngaji, tidak baca membaca, selagi kita bisa mengayomi anak-anaknya, selagi kita bisa melakukan pendekatan anak-anaknya dengan sikap kuncinya. Belajar itu kalau kata gurunya tidak kata artinya. Siapapun orangnya, kalau kita belajar tidak kata gurunya, tidak kata memberikan ini kita, insting kita, inspirasi kita, tidak bakal bisa nyambung. Walaupun kita sepintar apapun ngajeng di internet, mungkin lebih pintar Mbah Google ketimbang kita. Kapan buka Mbah Google, buka ini keluarga lo gitu. Nah, tapi kalau kita yang paling berkah itu kalau kita belajar ada gurunya, ada 2. 1 doa dari gurunya, termasuk kita hari ini diberikan ilmu yang luar biasa sama guru kita Pak Widodo. Subhanallah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan pengalaman yang terindah. Jujur, aku baru hari ini ikut presentase, ikut kegiatan seminar. Sebelum-belumnya belum pernah. Sebelum-belumnya ustadz-ustadz yang lain, baru inilah ikut. Next. Nah ini, di setiap kegiatan pondok itu ada kegiatan sebelum pelaksanaan Purna Wisuda, Hapla Wisuda, kegiatan Hari Besar Islam. 10 hari itu mereka wajib memiliki karakter masing-masing. Ada yang stand up comedy, ada yang ceramah, ada yang bentuk drama, ada yang ngaji, ada yang hadroh, ada yang pencak silat yang mungkin bapak ibu tidak percaya. Kenapa? Yang namanya disebut dengan debus. Santrinya digorok, pakai leher, ininya pun sampai tebok, pakai besi, dicucuk pakai lubang, samurai. Itu di santri kami alhamdulillah sudah kurang lebih 16 kali pentas, baik di Departemen Agama sudah hadir, memecahkan genteng, membelah ini dan sebagainya. Itu disebut dengan debus. Nah ini sebelum pelaksanaan setiap hari 10 hari ini, wajib santri itu berlatihnya didampingi salah satu ustadznya. Setiap ustadznya kita berikan PJ masing-masing, pertanggungjawaban. Setelah sudah tuntas pementasannya, maka akan kita yang namanya gladiresik. Bahkan ketika gladiresik itu dinyatakan lolos, maka anak santri tersebut ikut pentas. Alhamdulillah bulan Ramadan kemarin santri kami ikut di PIM, juara lomba Hidayah cerdas cermat dan sebagainya, walaupun dicurangi dewan juri, tapi alhamdulillah masih dapat juara juga. Alhamdulillah dapat juara umum. Hadiahnya untuk siapa? Hadiahnya untuk santri, itulah duitnya untuk santri, pialanya boleh dibawa balik. Nah itu, kalau bapak ibu pengen mondok di tempat kami, pengen silaturahmi di pondok kami, monggo silahkan terbuka. Next, karena kita 5 menit.
Nah ini, pada hari ini alhamdulillah kita Pondok Pesantren Subulus Salam sudah menerima santri baru. Alhamdulillah kami sudah kurang lebih 11 sekolahan Pak, Kota Palembang, jalur 20, jalur 19 yang sudah kami kunjungi. Alhamdulillah pada saat ini yang berjuang mencari santri bukan saya aja, tapi seluruh santri kita libatkan, dan santrinya pun wajib melaksanakan KKN, kuliah kerja nyata kalau di universitas. Tapi KKN adalah kewajiban kerja nyata. Kenapa demikian? Anak-anaknya yang sudah ada kebacaan meyakinkan warganya, meyakinkan masyarakatnya, meyakinkan kadesnya bahwasanya mereka mempunyai kelebihan. Ada yang bisa silat, ada yang bisa ceramah, ada yang bisa qori, ada yang bisa baca Al-Quran dan lain sebagainya. Dan kemudian dalam pembelajaran ini mencari pengkaderan, mencari santri, kita mengambil dari kalangan miskin, kalangan orang kaya, kalangan anak yatim piatu. Bahkan kalau yang ada yang anaknya yatim piatu, bahkan yatim, alhamdulillah di pondok kami tidak dipungut biaya spesial pun, baik sekolah maupun pondok. Kalau dia memang benar-benar yatim. Dan yatim juga ada dua kategori. Yatim itu kalau dia misalnya usianya dari kelas 7 sampai kelas 9 itu sudah yatim dikatakan. Tapi kalau dia sudah balik kelas 10 naik kelas 12 itu bukan yatim lagi namanya. Karena beda antara yatim yang belum balik sama yang sudah balik. Kalau dia sudah balik berarti tanggung jawab kepribadiannya masing-masing. Kenapa demikian? Kegiatan ini namanya brosur sebenarnya. Brosur ini merupakan penjagaan stand yang dilakukan oleh OSIS. OSIS dan bekerja sama dengan MPS. Kok beda OSIS dengan MPS? Kalau OSIS itu di sekolah, kalau MPS itu namanya di pondok. Jadi yang jaga stand itu anak-anak santrinya, mereka pintar bicara, mereka kita latih agar supaya dia ke depan jadi pejabat bisa ngomong. Seperti yang sudah dilakukan anak-anak pada hari ini. Mohon maaf videonya tidak bisa kita jenguk karena kondisi yang tidak memungkinkan. Ada videonya, tapi kalau Bapak Ibu ingin berkunjung mudah nyarinya Bu, di dalam Universitas Muhammadiyah Banten 3. Kalau nama aku nama pendek gampang Bu, Pak, nama pendek aku cuman Hajar dipanggil. Kalau di organ-organ tunggal kalau dipanggil Hajar katanya. Tidak tahu senang, tidak tahu susah, tidak tahu sedih, pokoknya Hajar tuh lah. Itu cara wong Palembang kan. Hajar. Alhamdulillah. Tapi kalau nyarinya ada Pak Ibnu dah di pondok, insya Allah Bu, karena Pak Ibnu itu ada dua situ, Ibnu Hajar, Ibnu Khaldun. Tapi kalau Pak Ibnu lari ke Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu adik saya yang kedua daripada Mudir Mahat Pondok Pesantren Subulus Salam. Kalau saya yang punya pondok pesantren itu orang tua saya, walaupun di SK akte notarisnya saya ketua yayasannya, tapi saya tetap menghargai ketua yayasannya itu Bapak, karena Bapak masih hidup, masih sehat, alhamdulillah. Kebetulan beliau juga salah satu pengurus NU yang ada di Sumatera Selatan bersama Kaidalani dan lain sebagainya. Ini saja yang dapat saya sampaikan presentasi saya hari ini. Mohon maaf kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peci. Emang cek-cek. Kalau ada kata yang salah, jangan lapor kena ke polisi. Karena banyak wartawan yang chatting Indonesia ini. Ini baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.